Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu detik saja kita tidak memperhatikan hati berzikir, bertafakur, memuji Allah dan berlindung kepadanya, maka ada peluang bagi iblis untuk menggoda, merayu, menjebak dan menghasut. Bagi jiwa-jiwa yang telah dianugerahi al-hikmah, maka iblis dapat melakukan serangan secara tiba-tiba. Maka tidak membiarkan hati dari tidak berzikir, bertafakur, bertasbih dan berlindung kepada Allah adalah salah satu wujud perjuangan untuk mematahkan batang leher iblis yang mencoba mendekati diri atau nafs. Kehidupan di dunia ini seolah sepi dari gangguan iblis yang membisik-bisik kejahatan tidak ada. Padahal sesungguhnya iblis telah berikrar di hadapan Allah untuk mengajak orang-orang beriman tidak taat kepadanya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Ajakannya demikian halus, seolah sebuah peluang untuk mengisi kesempatan berbuat kebajikan hidup di dunia. Padahal iblis mencoba menjebaknya ke dalam perangkap kebaikan, seolah-olah baik apa yang direncanakan oleh hawa nafsu. Padahal sesungguhnya ajakan hawa nafsu itu selalu berakhir pada keburukan. Contoh, iblis membisik-bisik ke dada hawa nafsu bahwa membela kaum yang tertindas itu adalah kebajikan. Sepintas ajakan ini adalah benar karena berbuat menolong itu diperintahkan oleh Allah. Dengan argumentasinya, iblis berjuang menyudutkan dengan menakut-nakuti akan perbuatan dosa jika membiarkannya. Alasan iblis dapat diterima oleh pengetahuan tentang amar ma'ruf yang ada di kepala. Maka ajakan iblis telah berhasil diterima oleh ra'yu, akal. Akan tetapi hal ini yang sangat disayangkan, seseorang yang telah menerima ajakan tersebut tidak menyadari bahwa berjuang menolong kaum tertindas berisiko menghadapi kekuatan kaum penindas yang sudah matang dipersiapkan. Tanpa bekal yang sangat memadai untuk membela ketertindasan, berujung dengan bentrok secara anarkis, mengabaikan aturan-aturan keamanan suatu negara sehingga menimbulkan kekacauan. Berbuat kebajikan ternyata berakhir dengan tindakan anarkis. Berbuat baik itu diperintahkan, tetapi berbuat yang menimbulkan pelanggaran, contoh anarkis, jelas tidak dibenarkan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Karena itu, tidak setiap apa yang dianggap baik oleh manusia adalah baik dalam pandangan Allah. Sekiranya kebaikan itu dikelola dengan dorongan hawa nafsu tanpa mampu mengendalikannya, maka perbuatan baik menjadi tidak berbuah dengan pahala kebajikan. Berbuat baik mengikuti kehendak Allah pastilah mendatangkan kemanfaatan, bukan kemudaratan. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya.
dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Patutlah untuk direnungkan bahawa mengikuti kehendak Allah dalam berbuat kebajikan akan lebih mendatangkan kemanfaatan. Al-Quran telah banyak menjelaskan bahawa hendaknya kaum mukmin berserah diri kepada Allah dalam menegakkan kebenaran, bukan mengikuti dorongan hawa nafsu. Agar dapat mengenali kehendak Allah, maka kaum mukmin harus mengenali Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Dan untuk mengenali Allah atau makrifat, harus lebih dulu mengenali diri sendiri. Siapakah diriku ini? Adakah Allah telah menghendaki diriku ini untuk berjuang melawan kebatilan? Bagaimanakah diriku dapat menjalankan semua perintah Allah, sedang diriku selalu cenderung mengikuti hawa nafsu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengharuskan adanya kekuatan tekad yang kuat untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam segala hal, baik perintah maupun larangannya. Allah sebagai Tuhan yang maha gaib sangat sulit untuk dikenali secara langsung, baik sifat maupun zatnya, jika dihampiri hanya oleh pengetahuan zahir, akliyah, syariah, melainkan harus melibatkan pemahaman mendalam yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati ruhaniyah. Yu'til hikmat, penganugerahan al-hikmah. Anugerah al-hikmah itu adalah pemberian Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapakah yang dikehendaki Allah itu? Hanya orang-orang berakallah yang mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Siapakah orang berakal itu? Yaitu orang-orang yang telah diterangkan oleh Allah pada Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jikalau masih belum menjalankan apa yang dikehendaki Allah bagi orang-orang berakal, maka akan lebih baik untuk berhati-hati dalam menegakkan kebenaran itu. Untuk menghindari dari jebakan iblis, sebaiknya bertanyalah dahulu kepada ahlinya, ahli zikir. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir, orang-orang yang telah diberi keluasan ilmu Allah, jika kamu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.